Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Zufan Mahendra ingin mempresentasikan tentang studi kasus Value Engineering, 25th Avenue and Union Pacific Great Separation. Deskripsi proyek Value Engineering. Laporan ini meringkas peristiwa dari studi VE Create, yaitu proyek pemisahan jalan persilangan 25th Avenue dan Jalan Rel Union Pacific 6 di Bellwood dan Melrose Park, Illinois, yang bertujuan untuk meningkatkan operasi angkutan barang dan penumpang agar meningkatkan operasi jalan raya di wilayah metropolitan Chicago sambil mengurangi dampak lingkungan dan operasi kereta pada masyarakat. Deskripsi proyek. Studi VE ini mulai berjalan pada tanggal 28 Januari sampai 1 Februari tahun 2013. Studi VE dilakukan di awal pengembangan proyek ketika proyek hampir 30% selesai. Dan tim desain dapat mengimplementasikan rekomendasi sebagai bagian dari konsep lanjutan dari proses evaluasi. Tujuan dan sasaran proyek. Tujuan dan sasaran proyek dibahas dan diuji dengan gagasan dan rekomendasi untuk memvalidasi kesesuaian dalam hal kinerja dan biaya. Hal-hal berikut yang termasuk identifikasi tujuan dan sasaran proyek. Meringankan kemacetan, meningkatkan keselamatan, meningkatkan operasi lalu lintas, mengakomodasi akses komersil, dan meningkatkan persimpangan Grand Street. Kendala dalam studi VE yaitu kendala selama studi rekayasa nilai diperoleh beberapa fokus kendala untuk masing-masing komponen. Antara lain yaitu menghindari dampak fasilitas kereta api yang ada, meminimalkan dampak terhadap lalu lintas, kendala lokasi yang melihatan, jadwal pembebasan lahan. Sepanjang dilakukan studi VE, tim VE menyadari bahwa ada beberapa resiko yang mempengaruhi kinerja proyek dan menunda pembangunan serta meningkatkan biaya, yaitu pembebasan lahan, bangunan yang tidak memiliki sertifikat, relokasi, dan rencana ulasan internasi. Analisis proyek, yaitu ada 5. Pertama, ada pengguna, pemilik, dan pemangku kepentingan. Yang kedua, keinginan dan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, perkiraan biaya dan analisis biaya. Yang keempat, analisis fungsi. Kelima, evaluasi. Pengguna, pemilik, dan pemangku kepentingan. Tim studi VE meninjau pengguna, pemilik, dan pemangku kepentingan sebagaimana dinyatakan dalam dokumen lingkungan. Pengguna adalah pengguna secara fisik dan menggunakan proyek atau pengelola proyek. Pemilik adalah pemilik yang bertanggung jawab secara finansial. Stakeholder adalah siapa yang secara finansial dipengaruhi oleh perubahan kebiasaan atau rekreasi atau peduli lingkungan terhadap proyek. Dari hasil analisis yang ada, pengguna dan pemangku kepentingan lebih banyak berpengaruh. Keinginan dan kebutuhan. Tim studi VE meninjau antara kebutuhan dan keinginan, di mana kebutuhan adalah fungsi yang harus dipenuhi oleh proyek dan dipaksakan oleh berbagai pengguna, pemilik, dan pemangku kepentingan. Perkiraan biaya dan analisis biaya. Analisis biaya yaitu dengan cara mengurutkan komponen konstruksi berdasarkan biaya dan kemudian menerapkan prinsip bahwa 80% penghematan biaya dapat berasal dari 20% teratas dari item biaya atau yang disebut dengan analisis Pareto. Analisis biaya paling bermanfaat bagi proyek-proyek yang mengandung sejumlah komponen desain berbeda yang telah diidentifikasi dan diperkirakan. Analisis fungsi. Inti dari rekayasa nilai adalah memahami dan menganalisis fungsi-fungsi masing-masing komponen proyek. Maka sebelumnya, tim VE akan menganalisis beberapa fungsi dasar serta subkomponennya yang bisa menimbulkan ide untuk dilakukan studi VE. Setelah itu, nanti akan didapatkan ide-ide yang berhubungan. Evaluasi. Dari ide-ide yang ada, tim VE akan mengolah dan melakukan evaluasi dengan melakukan perankingan serta pemberian nilai dengan format sebagai berikut. Itu di tabel ya, teman-teman. Ide yang mendapat nilai total 5 atau di bawahnya akan dieliminasi karena dianggap tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Sedangkan ide dengan nilai total 6 bisa jadi dipilih, bisa jadi tidak. Dengan nilai total 7 ke atas, terpilih menjadi ide studi VE yang akan dilaksanakan.
Rekomendasi ide pertama yaitu ENV1 untuk mereview jalan akses Cozy O'Brien dan Combine Metal apakah dibutuhkan evaluasi ulang MEPA yang dimana diharapkan dapat dirubah desain V1 yang ada dengan membuat jalan alternatif akses antara 23rd Avenue dengan 25th Avenue. Itu ini desain alternatif aksesnya. Final rekomendasinya yaitu rekomendasi yang ada diterima dan akan dilakukan koordinasi tentang perubahan desain yang ada. Pada ide yang ini tidak ada biaya karena masih berupa perubahan desain. Ide yang selanjutnya itu row 1. Tim VE merekomendasikan agar tim desain memperbarui jadwal proyek phase 2 untuk mencerminkan kegiatan dan durasi yang diperlukan sehingga pembebasan lahan yang ada dapat dipercepat. Final rekomendasi dari ide row 1 yaitu disetujui untuk dilakukan ulasan lebih lanjut, di mana tim desain memperbarui proyek setelah workshop VE. Di life cycle cost tidak ada perubahan biaya yang dapat disimpan. Ide pada row 2 yaitu tim VE merekomendasikan agar agensi lokal menggunakan staf atau perusahaan prasertifikasi yang telah berhasil terhadap pembebasan lahan IDOT pada proyek-proyek sebelumnya. Final rekomendasi pada row 2 yaitu disetujui pemerintah kota setempat telah memperkerjakan perusahaan prasertifikasi yang berpengalaman dalam prosedur pembebasan lahan IDOT. Life cycle cost pada ide yang ini tidak ada perubahan biaya yang dapat disimpan. Ide selanjutnya yaitu set 1. Tim VM merekomendasikan agar tim desain meninjau, memperbarui, dan memperbaiki jadwal terlampir yang mencakup tinjauan dan proses serta durasi pengiriman. Final rekomendasinya yaitu disetujui, di mana tim desain telah memperbarui jadwal proyek, tanggal mulai konstruksi sekarang yaitu Mei 2014. Dan tidak ada perubahan biaya yang dapat disimpan. Syarat 2. Pada ide ini, tim VM merekomendasikan agar dilakukan pengecekan lebih detail terhadap jadwal yang baru yang telah dikembangkan yang memperhitungkan proses aktual dan kerangka waktu prosedur dari beberapa tugas utama. Tujuannya adalah untuk memberikan jadwal yang realistis kepada tim VE, kepada tim desain, serta menguraikan jalur kritis sehingga sumber daya dapat diterapkan pada kegiatan yang memiliki dampak besar pada pengalihan proyek konstruksi. Ide set 2 final rekomendasinya yaitu disetujui di mana tim desain telah memperbarui jadwal proyek, tanggal mulai konstruksi sekarang Mei 2014 dan jadwal mencerminkan tugas harus jalur kritis dan tanggal penyelesaian tonggak utama. Dan tidak ada perubahan biaya yang dapat disimpan. Pada ide STM1, TVE merekomendasikan evaluasi lebih lanjut terhadap desain drainase dan ini telah menghasilkan evaluasi 3 item desain drainase spesifik yang tercantum pada STM2, STM3, dan STM4. Final rekomendasinya, ulasan lebih lanjut karena lokasi proyek konsultan desain menggunakan kriteria desain drainase yang berbeda dari yang diuraikan dalam manual drainase IDOT. Dan pada ide STM1 ini life cycle cost-nya tidak ada perubahan lagi yang dapat disimpan. Pada STM4, tim VE merekomendasikan agar tim desain mengevaluasi kembali perlunya lubang pembatas khusus. Struktur ini seringkali besar, sulit dipasang, dan beberapa memiliki kenaikan harga yang besar di atas manhole type A standar. Final rekomendasinya pada STM4 yaitu ulasan lebih lanjut karena lokasi proyek konsultan desain menggunakan kriteria desain drainase yang berbeda dari IDOT. Penyempurnaan desain drainase lebih lanjut akan berlanjut selama fase 2 untuk memvalidasi, mengoptimalkan, dan meminimalkan biaya konstruksi terkait. Life cycle cost ini ada perubahan biaya sebesar $24.000 yang dapat disimpan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Stop recording.